Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat dirahmatillah subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang dua ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, baik sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan maupun sifat manfiyah, sifat yang ditolak. Kedua ayat tersebut, yang pertama adalah akhir dari surat Ar-Rahman. Tabarakas Rabbika Tabarakas Rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat yang kedua dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yang pertama kita bahasin dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakasmu Rabbika. Tabarak itu ya maha penuh berkah ya. Ismu Rabbika dzil jalali wal ikram. Dalam sebagian qiraah dzil jalali wal ikram. Dalam sebagian qiraah dzul jalali wal ikram. Maha suci atau maha berkah nama Rabbmu, pemilik al-jalal, keagungan dan pemuliaan. Al-jalal artinya keagungan, al-azamah, ikram artinya pemuliaan. Kalau dia disifati dengan zu berarti pemuliaan keagungan adalah sifat daripada ismu. Ini kalau zu. Tapi kalau dia zi ya, maka dia adalah sifat daripada Rabbika, Rabb. Ini bedanya antara zu dan zi ya. Di dalam sebagian qiraah zi dan sebagian qiraah zu. Kalau zu artinya maka maha berkah nama Rabbmu, namanya yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Tapi kalau zi maha berkah nama Rabbmu, yang Rabbmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi untuk yang pertama adalah sifat bagi ism nama Allah, yang kedua sifat bagi Rabb ya. Apa yang dimaksud dengan al-jalal wal ikram? Al-jalal Al-jalal ada khilaf atau dua pendapat ya. Ada yang mengatakan dari jalla jalaluhu, jalla jalaluhu ya. Ada yang mengatakan dari ajalla ijlalan. Dari jalla, dari ajalla. Jalla al-jalal atau ajalla. Ajalla atau jalla. Kalau jalla berarti dia fi'il lazim ya. Fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek. Maknanya adalah jalal, jalla yaitu jalal. Kalau ajalla ijlal. Maknanya adalah an-nihayah fil azamah atau al-ghayah fil azamah, puncak dari al-ghayah fil azamah, puncak keagungan. Kalau kita artikan maha berkah nama Rabbmu yang dia pemilik puncak keagungan. Tapi kalau di ajalla ijlal, maka ini ada dua pendapat juga, dua pendapat lagi. Atau tiga pendapat ya.
eh, hah? Ada dua pendapat. Yang pertama, jadi yang pertama ahlun an yujal, yang kedua ahlun an yujil. Yujil. Ya, yaitu yang berhak untuk diagungkan. Yang ini adalah yang memuliakan. Yang memuliakan. Yang mengagungkan. Yang mengagungkan di sini juga ada dua pendapat, maksudnya an yujilla nafsahu, dia mengagungkan dirinya. Yang kedua an yujilla auliya'ahu, dia mengagungkan wali-walinya. Ini kira-kira makna dari Al-Jalal ya. Menurut pendapat ulama, jadi kalau kita mau simpulkan ada 4 pendapat ya. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat ketiga, pendapat keempat. Syekhul Islam Taimiyah memilih pendapat yang ini. Ahlun an yujal, seperti firman Allah, huwa ahlut taqwa. Huwa ahlut taqwa, yaitu dialah Allah yang berhak untuk ditakwai. Ya, jadi Allah berhak untuk diagungkan. Namun semua ini maknanya benar ya. Allah Dzul Azamah, tabarakasma rabbika dzil jalala ay dzil azamah. Dialah maha berkah nama Allah, pemilik keagungan ya, atau pemilik yang berhak untuk diagungkan ya, karena sifat-sifatnya yang mulia ya. Atau Allah mengagungkan dirinya sendiri, atau Allah mengagungkan wali-walinya. Allah memuliakan wali-walinya, ya Allah. Seperti itu. Adapun al-ikram sama, al-ikram juga ada 2 pendapat. Ya, ada maksudnya ahlun an yukram atau an yukrim. Sini memuliakan wali-walinya. Kalau di sini berhak untuk dimuliakan. Itu makna Dzil Jalali wal Ikram. Ya, Dzil Jalali wal Ikram. Dan kita boleh berdoa sambil mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai zat yang memiliki sifat jalal dan memiliki sifat ikram ya. Ya, maknanya seperti ini. Taib. Ini kalau kita maknakan dengan zi, ini semua tadi ya. Ini kalau kita maknakan semua dengan apa? Zi. Bagaimana kalau kita maknakan dengan zu? Dengan zu bagaimana? Berarti nama Allah yang agung dan nama Allah yang berhak untuk dimuliakan. Faham? Maka maknanya, kalau maknanya zu berarti nama Allah Ismullah ahaqqu an yujal. Yujal dan wa an yukram. Yaitu nama Allah berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka tidak boleh seorang main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyebut Allah dengan sembarang nama, ya, tidak boleh jadi bahan candaan, ya, tidak boleh merendahkan nama Allah, karena Allah adalah namanya memiliki agungan, ya, dan nama Allah berhak untuk dimuliakan. Baik.
Adapun tabarak, makna tabarak, apa makna tabarak? Tabarak yaitu dari kata al-barakah. Jadi al-barakah ya. Al-barakah artinya ziyadatul khair wa nama'uhu wa sabatuhu. Al-barakah tabarak dari al-barakah yang artinya ziyadatu al-khair wa nama'uhu wa sabatuhu, yaitu tambahan kebaikan. Kalau dibilang sini berkah berarti dia banyak kebaikan, tambahan atau banyak kebaikan. Kemudian nama'uhu bertambah kebaikan. Kemudian sabatuhu menetapnya kebaikan. Sebagian ulama mengatakan ini dari al-birkah. Al-birkah itu adalah air yang jumlahnya besar dan dia menetap semacam danau kecil, itu namanya al-birkah. Jadi kumpulan air yang banyak menetap. Maka disifati dengan berkah. Kalau berkah berarti kebaikan yang banyak yang menetap. Dan Allah disebut dengan tabarak karena dia adalah wahibul barakah. Allah secara zatnya berkah dan Allah yang berhak menentukan makhluknya mana yang berkah, mana yang tidak. Oleh karenanya di antara keberkahan di sini adalah keberkahan ismu. Wa tabarakasmu, yang berkah apa nama? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ingin memulai kegiatan hendaknya dia dengan bismillah. Karena nama Allah berkah. Karenanya hendaknya ya nama Allah mendatangkan keberkahan. Maka dalam suatu hadis yang hasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda bi basmalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus. Maka seorang minimal dia memulai segala kegiatan mengatakan apa? Bismillah, apapun ya. Ya bismillah. Kalau dia ada doa khusus, ikuti doa khusus tersebut. Kalau enggak ada doa khusus, minimal dia bilang apa? Bismillah. Karena nama Allah itu berkah. Terutama pada hal-hal yang penting seperti menyembelih, maka wajib untuk mengucapkan bismillah. Karena kalau tidak mengucapkan bismillah maka jadi bangkai. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Janganlah kalian makan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Jadi kita mulai dengan bismillah sambil kita menghadirkan tabarakasmu rabbika. Bahwasanya nama Allah itu penuh berkah. Kalau kita mulai, insyaallah Allah beri keberkahan dalam kegiatan kita. Baik, ini ayat yang pertama. Di sini kita bahas ayat yang kedua. Di sini apa namanya? Ibnu Taimiyah beliau lebih condong kepada makna ini bahwasanya Allah berhak untuk diagungkan. Ahakku an yujal. Ya. An yujal. Ya. Dan ini menunjukkan al-itsbat al-mujmal, itu menetapkan sifat Allah yang mulia secara global. Ya, kita sudah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah terperinci, tentang wajah, tentang mata dan macam-macam. Di antaranya Allah terkadang menetapkan sifatnya dengan global. Pokoknya Allah harus dimuliakan. Sudah global. Tidak boleh kita sebutkan sifat Allah kecuali sifat yang di puncak kemuliaan. Karena dia yang paling utama untuk dimuliakan. Ini menetapkan sifat Allah yang sifat subutiyah tapi yang mujmal. Al-itsbat al-mujmal, menetapkan sifat-sifat yang mulia secara global. Kita sebutkan bahwasanya nafi, ada nafi mujmal, ada nafi mufassal. Nafi yang secara global, ada nafi secara terperinci. Penetapan sifat juga gitu, ada sifat yang terperinci, ada sifat yang global. Ini contoh penetapan sifat yang global. Bahwasanya Allah berhak dimuliakan dalam segala hal. Tapi kalau sudah tolong dihapus ya.
Jadi sekarang sudah paham maknanya? Allahu Jalla Jalaluhu. Sudah paham? Jalaluhu bisa artinya tadi banyak pendapat ya. Baik. Sekarang kita bahas pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 65. Baik. Di sini Allah membuka ayatnya dengan menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentang rububiyah Allah. Bahwasanya dialah Allah yang pemilik, pencipta langit seluruhnya dan bumi seluruhnya, bahkan yang ada di antara keduanya. Allah yang menciptakan. Allah yang pemilik dan Allah yang menguasai. Tidak ada satu makhluk pun yang bersama Allah dalam penciptaan alam semesta, dalam penguasaan dan dalam pengaturan alam semesta. Semuanya Allah sendirian. Ya, mutafarridun bi rububiyyatihi. Allah Maha Esa dalam rububiyah Allah. Kemudian ya Allah mengatakan fa'budu, maka ini fa'il artinya maka. Maka sembahlah Allah, sembahlah Ia. Sembahlah Dia. Ya. Dan ini tauhid al-uluhiyah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ini menunjukkan, ya, di sini menunjukkan Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Ini suatu yang sangat logis. Kalau Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, kalau yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur, Dia yang berhak disembah. Kalau memang ada yang sama seperti Allah, ya sembah tidak apa-apa. Kalau ada yang juga menciptakan langit dan bumi, ya sudah, dia ikut disembah. Tapi siapakah yang bersama Allah menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang bersama Allah menguasai alam semesta? Siapakah yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta? Tidak ada, cuma Allah sendiri. Karena Allah Maha Esa dalam rububiyah, maka Dia sendiri yang harus berhak disembah. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Itu semuanya kesyirikan. Itu adalah semuanya kesyirikan. Maka aneh, kemudian ada seorang datang ke kuburan, kemudian minta kepada mayat, bertawakal kepada mayat, menyerahkan urusannya kepada wali yang sudah mati. Apa yang bisa dia ciptakan wali tersebut? Ya, apa yang bisa dia ciptakan? Apa yang diatur di alam semesta ini? Tidak ada yang diatur. Kemudian dia bertawakal kepada wali-wali tersebut, tawakal kepada orang-orang saleh tersebut. Tidak benar. Yang berhak untuk ditawakali hanya siapa? Allah. Yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berdalil dengan rububiyah, ya, untuk uluhiyah. Makanya Allah mengatakan maka Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah pemilik langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka fa'buduhu, sembahlah Dia semata, tidak boleh sembah yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya wastabir li ibadatihi, bersabar dalam menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah, hal ta'lamu lahu, apakah kau tahu ada yang serupa dengan Allah? Samiyya ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama adanya, apakah kau tahu ada yang namanya seperti nama Allah? Dan tafsiran yang lebih tepat, apakah kau tahu ada yang musammiyan lillah? Apakah kau tahu ada yang sama dengan Allah, serupa dengan Allah? Ini adalah istifham ingkari, jawabannya tidak ada. Ini adalah hal istifham al-ingkari, jawabannya ini tidak perlu jawaban karena diketahui, jawabannya tentu tidak ada. Nah, hal ta'lamu lahu samiyya ini adalah, ya, nafyu al-mujmal.
Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah kita bahas. Contoh-contoh ayat tentang nafyul mujmal, contohnya contoh-contoh ayat tentang nafyu global, penafian yang al-mujmal, mujmal maksudnya global ya. Penafian global. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samiyya. Contohnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadribu lahul amsal. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak satu pun yang serupa dengan dia. Ini contoh nafyu al-mujmal ya, nafyu al-mujmal. Ini asal dalam penafian adalah dengan mujmal. Kalau kita memuji seorang raja, kita bilang tidak ada yang serupa dengan engkau. Ini puncak dalam pujian, ya tidak? Tidak serupa dengan engkau artinya sifat-sifatmu sangat mulia. Maksud dari nafyul mujmal ada untuk menetapkan lawannya bahwasanya tidak ada yang serupa dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha sempurna. Timbul, kenapa tidak ada yang serupa dengan Allah? Maksudnya apa? Kenapa tidak ada yang serupa? Ada yang serupa karena Allah apa? Maha mulia. Maha mulia sifat-sifatnya. Sehingga tidak ada yang serupa dengannya. Itu maksudnya. Di sini kita lihat ya, Allah berdalil dengan tauhid asma wa sifat untuk menekankan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi Allah membuka dengan tauhid rububiyah, terus Allah menyebutkan tauhid uluhiyah, ya. Kemudian Allah kuatkan dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Penekanannya adalah fa'buduhu. Dalilnya sebelumnya dan sesudahnya. Contoh dalam tauhid uluhiyah seperti dalam akhir surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, huwallahu allazi la ilaha illahu. Sungguhnya dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Baru Allah sebutkan dalilnya. Alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Semuanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah tetapkan dulu baru Allah berdalil dengan tauhid apa? Asma wa sifat. Karena kalau Dia yang maha ini, maha anu, Dia yang berhak itu disembah. Jangan sembah yang lainnya. Kalau ada yang semisal Dia, sembahlah yang semisal Dia, enggak ada masalah. Tapi enggak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang Allah menetapkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, berdalil dengan tauhid rububiyah. Allah Maha Esa dalam rububiyah dan ini Allah Maha Esa dalam tauhid asma dan sifat. Maksudnya apa? Allah Maha Esa itu tidak ada yang menyaingi Allah. Allah ilmunya maha berilmu. Maha Esa dalam sifat ilmu tersebut. Orang punya ilmu tapi tidak seperti ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini maksud dari ayat ini. Baik. Kita bahas ini, berhenti di sini ya. Firman Allah, wastabir li ibadati. Wastabir li ibadatihi. Kata Allah, fa'buduhu wastabir. Artinya apa? Bersabarlah. Wastabir. Bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Wastabir dari ta wastabara, tetapi orang Arab susah mengatakan wastabara karena shad sudah bengkok, akhirnya wastabara. Jadi boleh wastabara dengan wastabara.
untuk memudahkan pengucapan. Wastabir, bersabarlah, yaitu tambahlah bukan sekadar wasbir, tapi tambahlah kesabaranmu. Ini ada ziyadatul huruf menunjukkan ziyadatul makna. Allah tidak mengatakan wasbir tapi wastabir. Jadi wastabir yaitu tambahkanlah apa? Derajat kesabaranmu. Kalau kita mengartikan itu tambahkan derajat kesabaranmu dalam beribadah. Kesabaranmu dalam beribadah. Karena kenyataannya memang ibadah butuh kesabaran. Ibadah butuh dengan kesabaran. Kita sudah pernah bagi bahwasanya sabar ada berapa? 3 kan? Sabar ada 3, yaitu sabar dengan takdir Allah atau yang menyedihkan. Maksudnya tentang musibah. Ada juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah. Kalau bahasa Arabnya as-sabru an ma'siyatillah. As-sabru an ma'siyatillah. Ini juga butuh kesabaran. Kalau ini as-sabru ala aqdarillah. Ala aqdarillahi al-mu'limah. Yang ketiga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan. As-sabr ala taatillah. Ini semuanya adalah ibadah. Meninggalkan maksiat ibadah. Sabar dalam takdir Allah, musibah-musibah juga ibadah. Sabar dalam menjalankan ketaatan juga apa? Ibadah. Ini sudah saya pernah bahas dalam syarah kitab, tapi saya singgung lagi, tidak apa-apa. Mana yang lebih afdal? Sabar ini atau sabar ini atau sabar ini? Secara jenis, 2 sabar ini lebih mulia daripada sabar yang ketiga. Kenapa? Karena sabar ini adalah sabar ittirari, ini sabar ikhtiyari. Kalau kita mau katakan, kedua jenis ini adalah as-sabr al-ikhtiyari, yaitu pilihan. Sabar, memilih sabar. Sabar pilihan. Ini sabr al-ittirari. Sabr al-ittirari, yaitu sabar terpaksa. Kita enggak bisa, udah ada musibah, sakit mau diapain? Enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Maka dia sabar apa? Terpaksa. Secara jenis, 2 ini lebih afdal daripada ini. Ada ini sabar pilihan. Misalnya kita dengar azan, as-salatu khairum minan naum. Kita punya pilihan. Bangun wudu ke masjid atau tidur lagi. Ada pilihan enggak? Ada pilihan. Sama, kita as-sabr ala an ma'siyati, sabar ma'siyatillah. Kita lihat film atau YouTube ada film, sabar mau klik atau enggak kan kita pilihan kan? Ya enggak? Coba sedikit. Kita yang milih. Jadi sabarnya pilihan. Sabar pilih mau meninggalkan atau enggak kita memilih. Tapi kalau ini kita tidak milih. Maka secara jenis 2 sabar ini lebih afdal daripada sabar ini. Oleh karenanya kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diuji dengan Zulaikha lebih besar pahalanya daripada tatkala dilemparkan dalam sumur atau di penjara. Kenapa? Dilempar dalam sumur enggak ada pilihan. Ya udah lempar sumur selesai, mau diapain. Tapi kalau diuji dengan Zulaikha, dia punya pilihan berzina atau tidak. Dia punya pilihan berzina atau tidak. Maka kesabaran Nabi Yusuf tatkala digoda oleh Zulaikha itu lebih afdal daripada kesabaran tatkala dilempar dalam apa? Sumur, karena dia tidak punya pilihan. Ini secara jenis, tetapi secara ahadihi, secara prakteknya belum tentu. Terkadang orang diuji dengan musibah sangat besar. Oleh karenanya Allah memuji Nabi Ayub karena dia diuji dengan sabar ittirari. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub bersabar, diuji dengan penyakit. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Dari jenisnya memang dia kurang sabar menerima penderitaan memang sedikit, tapi itu penderitaan yang sangat apa? Besar. Sama seperti seorang diuji, ya. Tentu mana diuji? Diuji bersabar puasa sunnah atau diuji tatkala anaknya meninggal dunia? Mana lebih besar? Anak lebih berat. Secara jenis iya, secara jenis
ujian menjalankan puasa itu sabar ikhtiari. Dan ini sabar ittirari, tetapi tatkala kita sudah pada praktek satu persatu ini lebih besar. Contoh seperti saya mengatakan bid'ah secara jenis lebih baik daripada maksiat, lebih parah daripada maksiat. Tapi tidak semua bid'ah lebih parah dari maksiat. Ada bid'ah kecil dibandingkan zina ya besaran apa? Zina, itu maksudnya seperti itu. Berarti seorang yang anaknya diambil berat. Makanya Allah berkata kepada para malaikat, "Hal qabattum walada abdi?" Kalian sudah mengambil anak hambaku? "Hal qabattum samarata fuadihi?" Kau sudah mengambil buah hati hambaku? Kata para malaikat, "Na'am ya Rabb." Iya benar. "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? "Hamidaka wastarja." Kata para malaikat, hambamu memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berat. Kata Allah, "Fabnu lahu baitan wa sammuhu baital hamdi." Kalau gitu bangunkan istana bagi hambaku di surga, sama namakan dengan rumah pujian. Kenapa? Hambanya diuji, anaknya diambil, dia tetap bisa memuji Allah, dan itu super berat ya. Jadi kalau secara jenis memang ini lebih utama, tapi kalau secara praktek terkadang ini lebih afdal daripada yang ini. Ini antara ini dengan ini. Sekarang berikutnya, antara ini dengan ini mana yang lebih afdal secara jenis? Taat atau meninggalkan maksiat? Tergantung. Ya kalau tergantung semuanya tergantung, tapi secara jenis ada khilaf. Antum mau maksa yang bilang khilaf. Ada khilaf. Ada yang ketaatan lebih sabar dalam ketaatan lebih utama. Kenapa? Karena ketaatan itu yang dimaksud oleh Allah ya. Ya, adapun sabar meninggalkan maksiat itu bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sisi pandangan. Tapi intinya dua-duanya namanya kesabaran. Terkadang sabar meninggalkan maksiat lebih berat daripada sabar menjalankan ketaatan. Misalnya seorang menjalankan ketaatan, misalnya apa? Umrah atau haji atau berbakti kepada orang tua, menjalankan ketaatan. Kalau orang tuanya ternyata sudah jompo, cerewet, marah-marah, berat. Berat. Ya. Terus meninggalkan maksiat, digoda sama cewek enggak pengaruh. Tapi kalau ceweknya cantik, kaya raya, tinggal depan rumah misalnya, wah itu berat. Berat. Jadi ya dua-duanya berat lah. Dua-duanya apa? Berat. Dua-duanya berat. Taib, sekarang kita bahas fokus pada ini. Sabar pada ketaatan. Maka ini kita bisa tinjau sabar pada dalam jalan ketaatan dari tiga sisi ya. Sebelum beribadah, ketika beribadah, setelah beribadah. Sebelum beribadah kita harus sabar, misalnya di antaranya ya menuntut ilmu tentang ibadah tersebut. Ilmu tentang ibadah tersebut. Karena kita ingin ibadah, kita harus tahu tidak semua orang sabar untuk ilmu. Tidak semua orang mau sholat dia belajar dulu tentang fikih sholat. Enggak, dia sholat gitu aja. Seharusnya ada, kalau ingin ibadah lebih afdal, harusnya untuk ilmu tentang ibadah akan kita jalankan. Ya. Kita mau haji, belajar dulu haji. Sabar sebelum ente haji supaya ente hajinya bagus. Ya. Ente mau jual beli, sabar. Ada jual beli tertentu, ente pelajari dulu sebelum ente jalankan misalnya. Ya. Ente mau nikah, ente belajar fikih nikah seperti apa sebelum ente menjalankan misalnya. Ya. Jadi untuk ilmu dulu sebelum mau sholat yang benar bagaimana, belajar dulu. Ya, kemudian sabar, ya. Ini sabar untuk ilmu, kemudian sabar untuk mengikhlaskan niat. Ini perlu ya, kita perlu sabar ya. Godaan, pingin pamer, pingin ini, wah mau kasih tahu orang saya mau umrah, mau kasih tahu orang saya mau haji. Mau kasih tahu orang saya pingin bantu keluarga, pingin cerita, oh saya bantu ibu saya bantu kakak saya bantu adik saya. Kita belum bantu sudah mau cerita. Belum bantu ini tapi sudah mau cerita. Pingin kasih tahu, ya. Enggak usah. Kita kasih tahu. Sabar. Enggak usah cerita. Ya, enggak usah cerita. Karena belum tentu kita cerita kemudian kita ikhlas. Ikhlas itu enggak gampang. Ikhlas itu tidak gampang. Jadi seorang belajar untuk ilmu, seorang belajar untuk
ikhlas ya. Sehingga dia bisa mengumpulkan dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beribadah, maka dia berusaha menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan ibadah ya sesuai yang dikehendaki. Tidak mudah ya. Kita kebanyakan beribadah bukan sesuai dengan dikehendaki Allah, tapi ingin melepaskan beban. Orang ingin solat yang Allah ingin gimana? Solat Allah itu ingin kita khusyuk, tapi kita ingin segera ya. Kapan segera selesai sehingga salam, alhamdulillah selesai. Inginnya begitu ya. Aku masjid melangkah dengan berat. Jadi kita kayaknya ada beban. Seandainya tidak wajib ke masjid, sholat di rumah aja. Cuma karena Ustadz bilang wajib, jadi saya ke masjid. Seandainya Ustadz bilang tidak wajib, udahlah nggak wajib di rumah saja ya. Jadi kita menjalankan tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, tapi kayak beban berat yang ingin kita lepaskan. Harusnya kita lawan itu. Tatkala kita menjalankan ini ibadah, Allah perintah, pahalanya besar. Kita berusaha apa? Menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ketika kita beribadah juga kita bersabar untuk menghadirkan muraqabah, bersabar menghadirkan muraqabah. Ini sangat pengaruhnya luar biasa. Al-muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Dilihat oleh Allah. Ya. Bukankah Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an ya wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu wasami'ul alim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, yang melihat engkau tatkala kau bangkit untuk berdiri dan melihat engkau tatkala kau sujud bersama orang. Ya Allah lihat kita. Kalau kita beribadah Allahu Akbar, salat kita merasa Allah sedang menilai. Allah sedang menilai. Itu kalau kita bisa hadirkan akan mudah kita khusyuk. Cuma kita enggak menghadirkan hal tersebut. Ya. Makanya kita sejenak salat kita hadirkan Allah sedang menilai saya, bisa jadi. Makanya Nabi mengatakan sallu salata muwaddi'in. Salatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Jadi dia konsen detailnya salat. Toh 5 menit akan berlalu. Mau ente salat dalam kondisi tidak khusyuk, tetap 5 menit itu ente harus jalankan. Mau imamnya lama enggak lama ente jengkel-jengkel, imam tetap aja baca di situ ya. Ya. Mau apa lagi? Ya sudah. Kalau gitu hadirkan bahwasanya Allah sedang melihat saya beribadah. Itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita luar biasa pengaruhnya. Itu terus kita latih ya. Pagi-pagi jam 9 salat duha. Allah lihat ya Allah. Sudah. Jangan sekedar Allah. Enggak, kita menghadirkan dalam diri kita derajat ihsan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Dan ini kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalau kau tidak mau yakinlah Allah melihatmu. Apa maksudnya kau melihat Allah seakan-akan kau lihat keagungan Allah di hadapanmu. Kalau kau tidak mau menghadirkan keagungan, yakinlah Allah sedang melihatmu. 2 derajat. Derajat pertama mungkin tidak bisa, derajat kedua insyaallah kita bisa. Merasa Allah sedang melihat kita. Dan itu kita apa saja. Dan kalau kita sudah merasa lihat Allah, insyaallah mudah. Misalnya antum berbuat baik sama istri. Mungkin istri melakukan kesalahan, antum tahu ada ibadah memaafkan istri. Allah sedang lihat saya. Saya maafkan apa? Istri. Ya sudah, ente mudah menjalankannya karena ente tahu sedang dinilai oleh Allah. Ente tahu kalau ente ngomong gini ribut tambah, ya sudah, kita tenang. Kenapa Allah sedang melihat saya melakukan ini? Orang lain enggak ada yang lihat. Enggak usah ente tulis di status saya sabar sama istri lo. Enggak usah. Enggak perlu penilaian orang. Netizen enggak perlu ya. Iya. Netizen apa citizen ya? Kemudian kita apa-apa sedikit pengin dilihat orang. Itu mudah. Jadi misalnya saya dakwah, saya harus merasa bahwasanya Allah sedang melihat saya ceramah. Saya berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya, saya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan itu berat. Tetapi saya harus berusaha untuk menghadirkan demikian. Sehingga kualitas ibadah saya dalam berdakwah lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam ibadah apapun, antum haji, antum umrah, antum menghadirkan muraqabah. Allah sedang melihat, saya sedang beribadah. Dan ini butuh kesabaran ketika kita sedang beribadah. Tapi setelah beribadah juga butuh kesabaran, ya. Sabar apa? Jangan sampai ya. Sabar untuk tidak terjerumus dalam pembatal. Dalam pembatal atau pengurang pahala. Pengurang pahala.
Kita sekarang sudah punya modal, sudah haji, hajinya mabrur. Mungkin ya, kita sudah umroh, umroh sudah punya. Udah pahala, ikut pengajian ada pahalanya, dakwah ada pahalanya, sedekah ada pahalanya, bangun masjid ada. Sudah dapat modal pahala. Ini dijaga baik-baik. Jaga baik-baik ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, perkaranya bukan engkau beramal, tetapi perkaranya engkau jaga amal dari perkara yang menggugurkannya atau menguranginya. Itu yang paling penting. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak-banyaknya, tapi kalau setan gugurkan, sudah setan lebih senang. Udah capek-capek gugur, udah capek-capek gugur. Jadi kita konsentrasi untuk bisa bersabar sebelum dan ketika, dan juga konsentrasi tatkala setelah apa? Beribadah. Ya, sabar, sabar untuk misalnya sudah sedekah, jangan man wal adza. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kau bantu. Jangan. Jangan, kita sabar. Mungkin dia bikin jengkel, kita sabar. Kita ngomong sakit hatinya, pahala kita gugur, capek kita sudah berusaha. Ya. Riya, ya, hati-hati. Ujub bisa menggugurkan amal. Bangga, ya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan pengaturannya, misalnya seorang jadi panitia pengajian, dia bangga, pengen saya jadi panitia pengajian begini. Atau dai bangga dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa seakan-akan dia telah berjasa kepada Allah, telah berjasa kepada agama. Kalau enggak ada saya mungkin begini-begini, ya enggak, itu enggak boleh, itu ujub namanya. Enggak ada ente, masih banyak yang lain, tenang aja. Iya. Emang ente siapa? Ya, jadi kita harus menjaga amal kita agar tidak gugur. Kita sudah punya modal, jangan sampai gugur. Di antara yang mengurangi amal soleh adalah bercerita. Bercerita dengan ikhlas. Bercerita dengan riya masalah. Karena bercerita dengan riya bisa jadi gugur pahala. Tapi kalau bercerita, kita cerita saja, sekedar cerita meskipun masih ikhlas, maka pahala berkurang. Dari pahala amalan tersembunyi, nurun menjadi amalan yang diceritakan. Ini dua pahala yang berbeda. Allah mengatakan, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhu al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau menampakkan pahala, menampakkan sedekah itu baik. Tapi kalau kau sembunyikan maka lebih baik. Ini dalil bahwasanya pahala amalan disembunyikan lebih baik daripada pahala amalan yang ditampakkan. Maka di zaman sekarang jangan suka share amalan, jangan suka share amal soleh. Sedikit-sedikit cerita ya. Latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh kita agar pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kalau bisa antara engkau dengan Allah. Subhanallah, ada seorang salaf, saya lupa namanya, tapi dia puasa 40 tahun kalau tidak salah, istrinya enggak tahu. Dia puasa sunnah, istrinya enggak tahu. Gimana caranya? Saya lupa namanya, tapi disebutkan dalam Syiar Alam Nubala, disebut dalam buku-buku siar sejarah. Jadi dia keluar di pagi hari, dia minta makan dari istrinya. Dia kerja di pasar, dia khazzaz, penjual baju. Dia minta makan dari istrinya. Istrinya kira itu makan, mau dia iftar di pasar, dia ambil. Sampai di sana dia sedekah sama orang. Sampai sana dia sedekah sama orang. Nanti dia pulang, dia beli makanan dari pasar. Orang kira dia makan sebelum maghrib. Nanti pulang dia agak malam, dia makan malam. Istrinya enggak tahu, selama puluhan tahun istrinya tidak tahu kalau dia apa? Puasa sunnah. Jadi kalau bisa Nabi mengatakan apa? Bayangkan Nabi berkata, rajulun tasaddaqa biyaminihi, seorang bersedekah tangan kanannya. Fa akhfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diketahui oleh yang dilakukan oleh tangan kanan. Jangankan orang lain, sebagian badannya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh dia. Ini gambaran yang luar biasa, ya, metafora atau hiperbola dari Nabi SAW bagaimana seorang berusaha untuk menyembunyikan amal soleh ini. Hati-hati. Saya katakan para salaf dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Sekarang orang bersusah payah untuk pencitraan. Terbalik. Dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh. Berusaha payah. Ya. Sekarang orang berusaha payah untuk. Ada seorang salaf, subhanallah, dia masuk kamar, dia bawa air. Orang enggak tahu ngapain dia masuk bawa air. Ternyata dia menangis, kemudian dia ingin basuh mukanya dari tangisan tersebut, dia pakai cilak. Yang cerita akhirnya anaknya. Enggak ada yang tahu kalau dia habis menangis. Ya. Ayub As-Sikhtiyani tatkala dia menangis, tatkala dia sampaikan hadis kemudian tiba-tiba menangis, maka langsung dia pura-pura flu. Dia bilang ma asyaddaz zukam, betapa berat kalau kena penyakit flu, padahal dia tidak flu.
Ya. Tidak ingin orang tahu bahwasanya dia menangis. Bukan nangis kemudian di shooting. Biar orang tahu saya orangnya khusyuk nangis. Satu dunia tahu saya nangis. Ya itulah kita dengan salaf yang beda-beda tipis tinggal dibalik begini. Baik, demikian silakan azan. Kalau bertanya silakan. Azan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya apakah disebut manan menyebut kebaikan jika orang tua mengingatkan kebaikan kepada anak dengan harapan anak jadi bersyukur atau berbakti. Jadi yang dilarang adalah menyebut-nyebut dalam rangka untuk menyakiti orang yang kita bantu. Adapun sekedar untuk mengajarinya agar dia tidak kufur nikmat, agar dia tidak menjadi orang yang tidak bersyukur, maka sebenarnya membolehkan. Contohnya seperti dalam hadis Abu Zara waktu Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang kisah Abu Zara, bagaimana Abu Zara baik kepada Ummu Zara, maka di akhir hadis Nabi komentar terhadap Aisyah. Kata Nabi SAW, "Kuntu laki ka Abi Zara' li Ummi Zara, walakinni la utallik." Aku ini seperti kepada engkau wahai Aisyah seperti baiknya Abu Zara kepada Ummu Zara, bedanya aku tidak mencerai, engkau mencerai. Sebagian ulama seperti Ibnul Mulakin menyebutkan ini dalil bahwasanya boleh seseorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya agar istrinya tidak kufur nikmat, bukan untuk menyakitinya, tidak, tapi ingatkan agar dia pandai bersyukur kepada suaminya. Karena itu dalam rangka untuk mendakwahi dia agar dia tidak terjerumus dalam dosa besar. Di antara dosa besar adalah kufranul ashir, yaitu kufur kepada suami. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kita banyak wanita penghuni neraka jahanam?" Kata Nabi, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada suami, yaitu lupa dengan kebaikan suami. Maka tidak mengapa seorang suami mengingatkan kebaikan kepada istrinya, bukan untuk menyakiti hatinya, bukan. Tapi untuk cerita supaya dia tidak lupa akan hal tersebut. Adapun kalau dia ngungkit-ngungkit untuk menyakiti hati istrinya, maka itu khawatir termasuk dari alman yang dilarang ya. Maka seorang tua yang cerita pada anaknya, "Ayah dulu begini, dulu ngurus kamu begini," tidak apa-apa. Untuk agar dia menjadi anak yang berbakti, perlu diingatkan. Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran ya, bagaimana susahnya orang tua agar sang anak ingat akan hal tersebut. Bahkan dalam doanya Allah suruh dia ingat, "Rabbi ghfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira." Itu menunjukkan ya Allah rahmatilah mereka sebagaimana mereka berdua berbuat baik kepadaku. Dalam doa pun Allah suruh dia ingat. Jadi kalau kita niat cerita kepada anak-anak bukan untuk menyakitinya tapi untuk apa? Mengingatkan agar dia menjadi anak berbakti, insyaallah enggak ada masalah. Betulkah ada hadis yang menyebut bahwa doa yang diiringi memuji Allah dengan Dzul Jalal wal Ikram akan dikabulkan? Saya baru buka ini hadisnya, ada hadis diriwayatkan Imam Ahmad di antaranya dan yang lainnya ya. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah dan juga disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud dan kawan-kawannya dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Nabi SAW dari Rabi'ah bin Amir, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul alidhu biyadzal jalali wal ikram." Ya. Alidhu artinya ilzamu, yaitu seringlah, perbanyaklah mengucapkan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Sehingga kalau kita berdoa, seringlah kita mengatakan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Dan kita paham maknanya dzal jalali wal ikram, yaitu di situ puncak termasuk puncak pujian kepada Allah. Ya dzal jalali artinya ya Allah, engkau yang berhak untuk diagungkan, engkau yang berhak dimuliakan. Atau maknanya ya Allah, engkau berhak memuliakan hamba-hambamu. Aku telah berdoa kepadamu, malah muliakanlah diriku dengan mengabulkan apa? Doaku ya. Bisa jadi maknanya demikian. Hadisnya sahih. Apa bedanya ujub dengan roja? Ujub beda, roja beda ya. Ujub itu kita merasa punya andil ya. Punya andil misalnya dalam banyak hal dalam ibadah kita ujub merasa ibadah kita hebat. Kalau orang sering ujub akhirnya dia terjerumus dalam kedustaan. Kalau roja enggak dalam kesombongan. Kalau roja artinya mengharap agar ibadah kita diterima. Ini dua hal yang berbeda. Apakah menyelami mertua membatalkan wudu? Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu ya. Tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih tepat ya. Adapun mazhab Syafi'iyah menikahi wanita ya yang mungkin untuk dinikahi atau sudah dinikahi
maka itu membatalkan apa? Wudu. Adapun kalau menyentuh wanita yang mahram yang tidak mungkin dinikahi secara selama-lamanya, maka kelazimannya tidak membatalkan wudu. Ya. Allah alam menurut mazhab Syafi'i saya harus cek lagi. Tapi kalau mertua itu mahram yaitu tahrim bitabid yaitu pengharaman yang selama-lamanya. Kalau sudah menikah dengan seorang wanita meskipun dia cerai, kita enggak boleh nikah sama mertuanya selama-lamanya. Faham? Karena setelah kita nikah maka ibu wanita ini tidak boleh kita nikahi selama dia jadi mahram kita selama-lamanya. Meskipun anaknya sudah kita cerai misalnya. Tapi pendapat yang benar bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan apa? Wudu, ya. Mertua istri tidak membatalkan wudu, kecuali yang menyentuh sambil kentut ya itu batal. Jika istri melakukan kesalahan yang enggak disadari dan suami tidak suka, lalu suami memukul istrinya, apakah itu hak suami atau suami bisa berdosa? Ya, suami jangan jadi tukang pukul ya. Kalau istri lihat istri punya kesalahan nasihati. Pukul itu adalah cara yang terakhir ya. Allah menyebutkan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nasihati dulu, kemudian baru memboikot, baru pukul yang terakhir. Bukan langsung istri saya langsung main apa? Main pukul. Nasihati, panggil, nasihati baik-baik. Kalau dia tidak mengikuti aturan bisa jadi dia salah. Setiap istri salah langsung mukul bisa jadi dia berdosa. Seorang salaf yang menyembunyikan Ustaz tadi cerita seorang salaf menyembunyikan tangisannya dengan bilang lagi flu. Bukankah itu bohong? Dia tidak berbohong. Dia tidak bilang saya sedang flu. Lihat para salaf bagaimana. Dia mengatakan ma asyaddaz zukam. Zukam itu flu itu berat. Itu aja dia ngomong. Dia tidak bilang saya sedang flu. Dia bilang flu itu berat. Selesai. Yang lebih parah sudah tidak beramal soleh, berbohong seakan-akan dia beramal soleh. Ini lebih parah lagi. Ini riak plus bohong ya. Sifatnya orang munafik ya. Ya. Seakan-akan dia hafal Quran, seakan-akan dia ini, seakan-akan dia jagoan, seakan-akan dia hafal hadis banyak, seakan-akan dia berilmu tinggi. Allah Maha tahu kalau ente ingin tunjukkan kepada orang seakan-akan ente jagoan, benar orang akan terpedaya, tapi Allah Maha tahu ente sedang membohongi diri ente sendiri. Ada ulama yang berpendapat bahwa jika orang tua penghasilannya haram, maka sepanjang anak belum mendapat pekerjaan, nafkah tersebut halal bagi anak karena akadnya telah berubah ataupun telah terpaksa menerima. Ya, ada pendapat demikian bahwasanya jika bukan semua anak, istri dan anak misalnya suaminya memiliki penghasilan riba, sementara dia tidak mungkin terlepas dari ketergantungan kepada suaminya, maka para ulama sebagian ulama mengatakan boleh dia mengambil hasil dari tersebut, yang berdosa adalah suaminya, dia boleh ambil tapi sebatas keperluannya saja. Tidak boleh dia suaminya hasil riba kemudian dia minta dibelikan mobil, dibelikan macam-macam, dibelikan emas bertambah, enggak boleh. Secukup dia makan, anaknya cukup buat sekolah itu aja. Karena ini darurat. Apa? Darurat. Itu pendapat yang saya pernah baca dan saya condong pada pendapat tersebut. Kalau memang orang tuanya kerja riba dan dia tidak bisa terlepas karena ketergantungan, maka dia boleh mengambil secukupnya saja yang dia perlukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.